Pohon beringin jaga erosi, rumah kuat karena pondasi. Mohon izin memulai presentasi, semoga dapat memberikan referensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faik Pardita Putra dari kelas 12 MIPA 2 absen 18. Di sini saya akan menjelaskan materi presentasi yang berjudul tentang pengaruh negatif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Kemajuan teknologi semakin mendorong perubahan di berbagai bidang kehidupan sebuah negara. Seiring perkembangan zaman, berbagai kebutuhan untuk menunjang kehidupan juga semakin mendesak. Hal inilah yang kemudian melahirnya berbagai inovasi dan kreasi ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Perkembangan iptek ini terjadi di berbagai bidang, mulai dari transportasi, komunikasi, hingga berbagai perabot rumah tangga. Tak hanya sampai pada kebutuhan masyarakat, skala pengaruh iptek ternyata juga punya pengaruh besar bagi sebuah negara. Pengaruh iptek memberikan berbagai dampak, baik positif maupun negatif, bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, kita cari tahu bersama yuk. Yang materi yang akan saya bahas yaitu dampak perkembangan iptek di berbagai bidang. Yang pertama, bidang ideologi, sosial, ekonomi, budaya, transportasi, politik, pertahanan, dan pendidikan. Yang pertama yaitu dampak perkembangan iptek di bidang ideologi. Yang pertama, dengan adanya iptek dapat membuat dan mengundang akan sesuatu hal yang negatif, misalnya dalam sara, yang penyebaran informasi kebencian, perpecahan, konflik yang mana dapat mempercepat terjadinya perpecahan kesatuan dan persatuan bangsa itu sendiri. Yang kedua, adanya aturan dalam undang-undang tentang mengatur kebebasan berpendapat, maka dipastikan seseorang tidak akan mudah melakukan kritik. Yang ketiga, di mana seseorang dapat saling melakukan penghujatan satu sama lain di media sosial maupun media elektronik serta aplikasi yang ada di masyarakat. Yang keempat, begitu juga adanya doktrin baru kepada masyarakat dengan adanya kemajuan iptek, sehingga bisa saja doktrin ini berbeda dengan ideologi negara yang bersangkutan. Kemudian dampak negatif perkembangan iptek di bidang politik. Yang pertama, mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk berpaling dari ideologi Pancasila, bahkan lebih memilih ideologi liberalisme. Yang kedua, kemudian informasi menyebabkan masyarakat bisa mendapatkan informasi dalam berbagai hal, termasuk mengenai berbagai jenis ideologi yang ada di dunia. Yang ketiga, munculnya gerakan terorisme dan radikalisme. Yang keempat, membuat stabilitas politik nasional terganggu. Yang kelima, terganggunya stabilitas politik akibat menyebarnya isu hoaks. Dan yang keenam, munculnya demokrasi yang dapat mengancam NKRI. Selanjutnya yaitu dampak negatif perkembangan iptek di bidang ekonomi. Yang pertama, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Yang ketiga, adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online yang dapat memberikan beberapa pihak. Yang keempat, memberikan resistensi membeli secara online. Bagi orang awam yang belum pernah bertransaksi secara online akan merasa janggal ketika harus bertransaksi tanpa bertatap muka atau melihat penjualnya. Belum lagi ketahuan bila pembayaran tak terkirim atau tak diterima, atau barang tak dikirim, atau bahkan barang dikirim tapi tak diterima. Selanjutnya yaitu dampak negatif perkembangan iptek di bidang sosial. Yang pertama, perubahan dalam komunikasi. Perubahan yang paling terlihat dari perkembangan internet ini adalah orang-orang cenderung memilih berkomunikasi melalui ponsel ketimbang datang langsung untuk bertemu secara tatap muka. Yang kedua, menurunnya moral. Budaya negatif juga dapat diakses dengan mudah dari internet. Contohnya saja pornografi, kekerasan, dan juga budaya buruk lainnya. Yang ketiga, terciptanya antisosial. Salah satu bahaya kecanduan internet adalah dapat menciptakan antisosial dalam dirinya, padahal manusia adalah makhluk yang sosial, yang artinya sangat membutuhkan manusia yang lain. Yang keempat,
budaya tolong-menolong menjadi hilang. Akibat dari kemajuan iptek, masyarakat seringkali terlena dalam penggunaan fasilitas tersebut sehingga ia tidak peka dalam lingkungan sekitarnya. Salah satunya ketika ada seseorang yang membutuhkan bantuan, ia malah tak mau dan acuh kepada kejadian tersebut sehingga mulai lunturkan budaya tolong-menolong. Kemudian yaitu dampak negatif perkembangan iptek di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, penyalahgunaan satelit oleh para teroris, seperti melacak kondisi tempat mereka akan melakukan kejahatan. Yang kedua, melalui media internet, pelaku teroris dapat berkomunikasi dengan sesama teroris maupun untuk mencari pengikut. Yang ketiga, munculnya perang informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi karena sifat penggunaan sistem secara bersama. Dan yang keempat, berkaitan dengan teknologi senjata pemusnah massal seperti senjata nuklir dan senjata biologi dikhawatirkan akan menjadi ancaman terbesar bagi suatu negara bila digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu dampak negatif perkembangan iptek di bidang budaya. Yang pertama, perubahan gaya hidup dan tata nilai masyarakat adalah pengaruh negatif iptek. Bercampurnya informasi di internet membuat seseorang bertukar informasi dan budaya sehingga seseorang akan mudah meniru terhadap apa yang mereka tonton. Seperti contohnya adalah cara berpakaian yang stylish sehingga menggeser populernya baju daerah dan juga menggerus kebiasaan berbahasa daerah. Karena sering menggunakan atau mencampur dengan bahasa asing. Yang kedua, munculnya westernisasi, yaitu gaya hidup yang berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Yang ketiga, memudarnya nilai-nilai bangsa. Dan yang keempat, lunturnya budaya bangsa Indonesia karena para penerusnya yang kecanduan iptek. Salah satunya yaitu para pelajar yang lebih menyukai budaya Korea seperti dance sehingga tidak mempelajari kembali budaya Indonesia. Yang kemudian yaitu dampak negatif perkembangan iptek di bidang transportasi. Yang pertama, meningkatkan jumlah kecelakaan. Yang kedua, kesenjangan sosial di masyarakat. Yang ketiga, bertambahnya kendaraan pribadi semakin tinggi. Yang keempat, semakin banyak alat transportasi menyebabkan meningkatnya polusi udara. Dan yang kelima, menyebabkan kemacetan di jalan raya. Dan keenam, menimbulkan perilaku konsumtif. Yang kemudian, dampak negatif perkembangan iptek di bidang pendidikan. Yang pertama, disinilah dampak dari kemajuan itu. Mahasiswa akan terbiasa dan menjadi kebiasaan atau habitus terhadap budaya instan. Apalagi karena mudahnya semua akses didapat melalui bantuan teknologi digital. Semua orang akan semakin dimanjakan dengan teknologi informasi. Yang kedua, akan memunculkan berbagai aktivitas mencurigakan, kejahatan cyber di dunia maya dalam kemajuan teknologi. Misalnya saja di bidang pendidikan, bisa saja seseorang akan memanipulasi hasil ujian yang dilakukan secara online dan contoh-contoh lainnya. Yang ketiga, dengan kemudahan dan dimanjanya peserta didik akan membuat peserta didik lalai dalam mengerjakan tugas, PR, atau pekerjaan di sekolahnya. Yang keempat, akan masuknya berbagai budaya baru di kehidupan pelajar, mahasiswa yang memberikan pengaruh akan hilangnya sesuatu budaya lokal. Selanjutnya yaitu memasuki sesi soal. Yang pertama, soal pertama, di zaman sekarang iptek berkembang pesat, mulai dari anak kecil hingga dewasa dapat memanfaatkannya. Informasi yang berkembang cepat di masyarakat sekarang juga ada efeknya. Permasalahan berita hoax merajalela di mana-mana. Sebagai pelajar yang mungkin terkena dampak tersebut, bagaimana tanggapan Anda untuk mencegah atau tidak terjerumus dalam berita hoax? Yang pertama, memilah dan memilih berita yang benar terjadi. Yang kedua, langsung percaya dan menyebarkan ke teman. Yang ketiga, mencari fakta dan siapa penulis sebagai tanggung jawab. Yang keempat, menerima berita lalu melebih-lebihkan kepada pihak lain. Yang kelima, memikirkan sebab akibat dalam bersosmed. Pilihan pertama A 1, 2, dan 4, B 1, 3, dan 4, C 1, 3, dan 5, D 3, 4, dan 5, E 2, 3, dan 5. Soal pilihan ganda yang kedua yaitu negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan, merupakan dampak negatif dari kemajuan iptek di berbagai bidang. Negara tidak. Yang pertama A, politik, B, sosial, C, ideologi, D, ekonomi, E, budaya.
Soal yang ketiga yaitu dampak positif dan negatif dapat secara langsung muncul tanpa menyadari. Tetapi sebagai siswa kita bisa menghindari atau mengurangi dengan cara A. Berpikir kritis dan menggunakan iptek itu sesuai pada tempatnya demi kebaikan. B. Tidak peduli atas teman yang sedang mencontek saat ujian. C. Lebih meminati budaya asing seperti western, K-pop, dan wibu daripada budaya bangsa sendiri. D. Berteman hanya dengan teman yang satu agama. E. Merundung teman sebaya dengan memfitnah antar sesama. Soal yang berikutnya yaitu soal sifat konsumtif merupakan dampak negatif di bidang A. Ekonomi, B. Sosial, C. Budaya, D. Politik, E. Transportasi. Selanjutnya itu soal selanjutnya, saat ini industri Indonesia masih sebatas memanfaatkan teknologi dari luar. Dalam jangka panjang, kecenderungan itu akan berdampak negatif dan menyulitkan. Seharusnya industri di tanah air dan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek harus berkembang ke arah yang sama. Perkembangan iptek dan industri dapat A. Meminimalis penggunaan tenaga manusia, B. Meningkatkan pendapatan masyarakat, C. Mengurangi ketergantungan bahan impor, D. Mendorong penggunaan alat canggih, E. Menambah devisa negara. Selanjutnya itu soal isai. Yang pertama, sebutkan dampak negatif perkembangan iptek di bidang sosial. Soal kedua, jelaskan pengaruh negatif kemajuan iptek yang paling berbahaya bagi bangsa Indonesia, yang menurut Anda. Yang ketiga, seberapa efektif penggunaan produk teknologi informasi bagi masyarakat Indonesia selain untuk media belajar, daring, dan transaksi jual beli. Yang keempat, apa kendala utama dalam menyeimbangkan kemajuan iptek dan etika dalam dunia modern yang penuh digitalisasi? Dan yang terakhir soal isai, bagaimana bentuk sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek agar tidak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif? Berikut link video materi yang berkaitan dengan judul presentasi kali ini. Yaitu selanjutnya kesimpulan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa banyak perubahan terhadap pola hidup masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa jalur positif dan kita dimudahkan dalam segala urusan kehidupan sehari-hari. Namun, jika kita lalai terhadap penggunaan iptek itu sendiri, akan rusak dan berdampak negatif terhadap kita. Karena sebagaimana iptek merupakan sarana yang membantu dan mempermudah segala aspek kehidupan. Berikut daftar pustaka. Burung beo, burung cendrawasih, bisa ditemui di Pulau Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.